Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu April ya, pagi pagi menjelang siang. Nah, hari ini saya kan meminta Bu April untuk mendatangkan aktor yang ikut serta dalam diskusi pemetaan aset di sekolah. Siap. Nah, sekarang saya dengan Bu Herlina. ya Bu Herlina. Oh ini Her. Iya, sama ya. Ah, ini Sari. Herlina. Baiklah Ibu Herlina ya. Iya. Sebagai guru dalam diskusi. Nah, kemarin Ibu udah mengikuti ya diskusi atau rapat bersama Bu April dan teman-teman yang lain dengan kepala sekolah, terus orang tua, murid dan lain-lain. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan Ibu. Nah, bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Sumber daya yang ada di sekolah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal menemukan sumber daya yang ada di sekolah, tentu tidak terlepas dari stakeholder yang ada di sekolah ya. Baik itu berada dari dalam sekolah itu sendiri maupun di luar, seperti itu. Mulai dari sarana pendukungnya, secara fisiknya, manusianya, orangnya, kemudian kolaborasi antara yang di dalam sama pihak-pihak di luar. Dalam hal ini kepentingannya mungkin lebih ke komite, orang tua, kemudian pihak-pihak di luar, misalnya contoh instansi pemerintah yang lain, mungkin dari puskesmas, kemudian dari kecamatan, seperti itu. Nah, jadi dalam hal menemukan sumber daya yang ada, ya lebih ke kolaborasi semuanya, semua aset-aset yang dalam hal ini mendukung dalam setiap prosesnya. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Berarti sekolah udah kerjasama kolaborasi dengan pihak luar juga ya, Iya, stakeholder, baik dari sekolah maupun dari dinas dari Iya. luar. Ya. Nah, Ibu, apa saja kendala, mungkin ada kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana mengatasinya? Oke. Tantangan di awal mungkin lebih ke kolaborasi ya, tentang apa-apa saja perubahan-perubahan, baik berkaitan dengan proses pembelajaran maupun dukungan-dukungan yang mungkin lebih kepada bagaimana memberdayakan baik dari dalam guru itu sendiri, siswa juga, termasuk orang tua, komite dan sebagainya dalam hal perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Jadi semua aset yang di dalam kegiatan pembelajaran, tantangannya lebih kepada proses kolaborasi itu, karena tidak semua orang bisa menerima hal-hal yang baru seperti itu. Nah, solusinya sih lebih kepada pendekatan intensif ya. Maksudnya segala sesuatu itu kalau dibicarakan atau dikomunikasikan dengan baik, mudah-mudahan kita jadi jalan keluarnya juga baik, seperti itu. Oh iya, bagus. Jadi ada pendekatan intensif. Approach-nya lebih seperti itu. Ya, sehingga menumbuhkan kolaborasinya lebih ya. Bagus sih Ibu. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Kalau berhasil, kategori berhasil ya artinya setiap individu itu kan mempunyai effortnya tersendiri, seperti itu ya. Ketika itu sudah berhasil dijalankan, kemudian kita teruskan apa yang menjadi kesepakatan. Kalaupun nanti di tengah-tengah ada kendala, pasti dievaluasi kembali. Jadi kalaupun berhasil seperti itu ya ada effort tersendiri lah ya. Artinya ya udah, yuk kita sama-sama seperti itu, saling berkolaborasi, memajukan. Artinya ada kepuasan tersendiri. Ya, artinya kita bisa merangkul semua yang ada dalam hal kegiatan di sekolah. Oh iya. Nah, Ibu, apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan
eh, sumber daya sekolah. Oh ini ternyata Oke. ini kan ada 7 aset ya. Kemarin dalam diskusi udah dijelaskan oleh Ya. Bu April. Oke. Pertimbangan-pertimbangan intinya kita kan ada namanya proses input dan output ya. Artinya ada berkesinambungan antara di awal misalnya kita mempunyai aset siswa nih. Artinya input yang harus masuk ke sini siswanya, kita kenali dulu siswanya. Artinya ada asesmen di awal, kemudian nanti kan penentunya itu di akhir dengan tamatan yang bagaimana outputnya nanti ketika siswa itu berhasil diterima dengan sekolah yang akan dituju. Kemudian dari sumber-sumber aset yang lain lebih salah satu contohnya kolaborasi, itu sangat penting. Kolaborasi dengan orang-orang di luar seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya dari segi kesehatan artinya kita ngundang puskesmas dong gitu ya. Kemudian dari segi keamanan mungkin kita akan bekerja sama dengan Babinsa. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi antar guru. Artinya setiap kebijakan kayak sekarang nih kejadian-kejadian ibaratnya kayak pergantian menteri seperti itu ya. Nah, ini merupakan salah satu juga pertimbangan. Artinya guru di sini penentunya harus memang dioptimalkan kolaborasi. Kolaborasi bukan berarti hanya sosialnya aja, tetapi lebih kepada pengetahuan, kemudian bagaimana dia berkolaborasi dijadikan satu, ya kan, untuk menerima hal-hal baru seperti itu. Bagus ya, kolaborasi, kerjasama, Ya, tim. itu salah satu yang menjadi ibaratnya approach kita, kemudian menjadi pertimbangan kita. Kalau kita udah berkolaborasi berarti tujuan visi sekolah Iya. tercapai ya. Nah, Ibu, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung saat diskusi kemarin itu? Ada nggak? Ternyata ada yang belum ditemukan, baru terpikirkan saat diskusi kemarin. Kalau saya lihat lebih ke aset kayaknya ya, aset maksudnya aset bagian sarana pendukung, kayaknya lebih ke situ. Ada yang kemarin Masih ada yang masih yang kurang saat diskusi kemarin, kayaknya masih kurang waktu sehingga ada satu sumber daya yang belum tersampaikan saat diskusi. Lebih kepada ini sih, lebih ke sarana prasarana, tapi itu munculnya dari dalam intern. Artinya memang kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, salah satu aset yang sangat mendukung itu sarana prasarana. Tetapi itu tidak signifikan yang bahaya banget, enggak. Tapi bisa diatasi dengan cara ya mencari solusi kolaborasi antar guru sehingga itu bisa teratasi. Tetapi overall secara keseluruhan diskusi kemarin kayaknya udah menampung semuanya, enggak maksudnya masih bisa diatasi lah intinya. Oh ya, dengan program-program sekolah yang ada. Jadi diskusi kemarin tentang aset masih bisa menghandle program-program di sekolah. Dan hal yang mungkin belum terpikirkan saat diskusi dan muncul mungkin tentang sarana prasarana. Ada peritilan yang perlu tapi lebih ke dalam sih intern, bukan dalam. berarti harus ini kan enggak gitu kan. Artinya bisa diusulkan, oh ternyata kita punya dasar nih, kenapa kita harus minta ini gitu, nah seperti itu. Contohnya Ibu? Misalnya sarana prasarana pendukung, sekarang kan semua kegiatan itu dokumentasi itu sangat penting. Apapun muaranya nanti ujungnya ke dokumentasi. Nah ini kadang-kadang tidak mumpuni. Artinya ketika kita perlu nih semua akses semuanya serba digitalisasi, tapi ternyata terbatas oleh mungkin ya salah satunya pengetahuan guru yang kurang mumpuni untuk itu, atau alatnya itu sendiri kita mampu nih tapi kita nggak punya alatnya gitu. Sementara di era yang sekarang serba digital kayaknya itu udah benar-benar harus dibutuhkan. Jadi semua yang terjadi itu lebih kepada internal aja sih. Oh iya. Oke Bu, terima kasih Ibu Herlina atas tanggapan ya. Setelah melakukan diskusi bersama CGP Bu April terkait pemetaan aset, semoga
diskusi yang ditampilkan ya dipresentasikan oleh Bu April bermanfaat untuk sekolah, Iya. untuk guru, murid, orang tua dan warga sekolah intinya untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Ya, terima kasih Ibu atas Oke, waktunya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.